Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Python. Jadi kemarin kan kalian udah belajar tentang dasar-dasar logika. Jadi kalau misal pakai Scratch, jadi kalau misal ada kondisi tertentu, gimana cara membuat logikanya? Misal kalau dia mau ke atas, itu berarti apa yang harus diganti? Kalau mau ke kanan harus gimana? Kalau misal jadi besar itu if apa buat kondisi. Nah, sekarang kita belajar tentang bahasa pemrograman langsung jadi kontekstual yang hubungannya dengan teks dan sering digunakan di dunia kerja. Jadi akhir-akhir ini pemrograman itu sedang populer, apalagi maraknya sekarang AI. Jadi apa-apa AI, apa-apa AI. Nah, AI itu juga nanti buatnya berarti kan harus mentransfer logika manusia ke logika manusia dimasukkan ke dalam komputer. Nah, caranya mengkomunikasikannya itu sekali lagi menggunakan bahasa pemrograman. Salah satu yang paling gampang itu adalah dengan bahasa pemrograman Python. Nah, jadi sekarang kita sekarang sampai nanti akhir semester akan belajar tentang bahasa pemrograman Python atau Python. Jadi apa itu Python? Nah, Python itu salah satu bahasa pemrograman yang paling mudah dibaca. Jadi bahasa tingkat tinggi. Dia itu lebih mendekati bahasa manusia daripada bahasa mesin. Jadi mudah untuk dibaca dan mudah untuk ditulis. Dan itu sangat simpel, straightforward. Jadi kalian bisa bener-bener paham apa artinya ketika menulis. Jadi bener-bener kayak nulis bahasa Inggris gitu. Ya nggak mirip banget ada sintaknya, cuma lebih gampang pasti. Terus Python itu juga open source, jadi gratis untuk digunakan dan didistribusikan. Kemudian versi terakhirnya itu Python 3. Jadi ya, simple. Intinya Python itu simple dan mudah untuk dipelajari. Dan kegunaannya akhir-akhir ini banyak. Jadi makanya kenapa saya lebih menyarankan kalian belajar Python untuk awal belajar bahasa pemrograman. Ya, mengapa milih Python? Jadi sintaksnya sederhana, mirip bahasa Inggris, terus komunitasnya besar, jadi tutorial kalau ada masalah dan sebagainya itu gampang ditemukan di internet. Tapi rata-rata memang bahasa Inggris. Kalau yang agak advance, bahasa Indonesia apakah ada? Ada beberapa itu nanti sumbernya bagus bahasa Indonesia, cuma tetap yang paling banyak biasanya bahasa Inggris. Apalagi kalau ada error dan sebagainya. Terus kemudian library-nya juga banyak, jadi tersedia untuk berbagai keperluan. Jadi nanti mungkin kalian kelas 11 itu akan lebih banyak bergelut dengan library. Tapi kalau masih kelas 10 ini nanti kita belajar soal sintak-sintak yang sederhana. Jadi kalau kemarin kalian pakai if, nah ini nanti kepakai lagi. Kalian pakai forever untuk mengulang-ulang programnya, ini juga nanti ada lagi. Nah, kegunaannya apa Python? Jadi kalian harus tahu juga nanti kedepannya itu bisa digunakan untuk apa aja Python. Jadi bisa untuk membuat web. Nah, itu nanti pakainya Django sama Flask. Um, ini nanti mungkin nggak akan kita pelajari di kelas 11, tapi bisa juga. Terus habis itu eh, digunakan untuk mengolah data. Jadi kalian kemarin belajar Excel. Nah, Excel itu kekurangannya kalau misal datanya amat sangat banyak, dia prosesnya lama. Nah, di dunia kerja itu biasanya yang digunakan untuk mengolah data itu Python. Karena apa? Ketika datanya itu ratusan ribu hingga jutaan, Python itu lebih simpel dan lebih cepat. Prosesnya juga bisa lebih banyak. Jadi pasti digunakan untuk menganalisis data. Terus bisa juga digunakan untuk machine learning. Jadi ML ini bukan Mobile Legend tapi machine learning. Jadi machine learning itu apa? Jadi machine learning itu sederhananya kita ngajarin komputer untuk ya kita ngajarin komputer. Jadi kita membuat komputer itu belajar. Kalau misal ini ada gambar kucing sama anjing gitu ya. Jadi gimana caranya komputer bisa membedakan keduanya. Nah, itu kita ngajarin. Pokoknya yang kucing itu kayak gini. Nah, terus yang anjing itu kayak gini. Jadi harus bisa membedakan gimana caranya kan gitu. Soalnya kan mereka mereka kan pintar, cuma mereka itu nggak tahu. Yang tahu kan kita. Cara membedakan kucing sama anjing itu gimana. Nah, kita itu harus ngajarin komputer. Nah, itu machine learning.
Terus juga bisa digunakan untuk otomasi. Jadi semua yang otomasi sekarang ini biasanya memang basicnya dari Python. Nah, library-nya, jadi ini nanti masuk kelas 11, library-nya untuk apa aja? Yang paling basic itu memang tiga ini. Jadi ada Pandas, di Pandas ini nanti dia untuk import datanya, terus NumPy ini untuk perhitungan numerasi, terus ada Matplotlib atau Seaborn untuk visualisasi data. Ini nanti masuknya ke kelas 11. Oke, terus kita kemudian singkat aja, jadi kita gimana caranya belajar kan? Kalian udah tahu tadi Python itu gampang untuk dipelajari dan kedepannya banyak gunanya. Maka nanti kalian kalau masuk ya jurusan populer akhir-akhir ini itu mayoritas memang hubungannya sama data kayak gini. Jadi ada kerjasama buatan, terus ada sains data, itu yang informatika bahkan yang populer akhir-akhir ini itu memang mulainya dari Python. Terus belajarnya gimana? Apakah susah? Apakah harus pada komputer dan sebagainya? Enggak. Jadi sekarang itu ada web editor, itu online. Kalian kalau mau nyoba-nyoba gitu aja bisa. Itu ada Programmis, ini gratis. Terus Google pun buat sekarang. Itu modenya tapi nanti notebook. Nanti kita pelajari coba. Tapi saya sarankan pertama pasti Programmis. Itu Google Colab. Terus ada kalau punya PC gimana? Bisa berarti nanti pakai editor desktop. Itu ada VS Code, Codium juga sama, pakai Picam juga bisa. Terus ya itu dua editornya, jadi ada yang online gratis. Ya semuanya gratis itu, ada online, ada desktop. Terus kemudian sumber belajarnya itu banyak. Code Academy ini YouTube, terus Coursera ini juga bisa. Atau Petani Kode. Nah, ini yang biasanya dijadikan patokan anak-anak. Itu nanti ya itu bagus, Petani Kode juga bisa. Nanti kalian coba cari aja Petani Kode gitu. Ya, kesimpulannya gitu. Python itu enak untuk pemula, simple. Jadi pasti disarankan semua orang yang udah belajar pemrograman kalau mau belajar bahasa pemrograman pertama itu pasti nyebutkan Python. Karena apa? Ya memang simple bahasanya dan gunanya banyak gitu. Jadi sekarang mari kita coba. Jadi gimana sih nah, cari kalian coba Google Programmis Python Online Compiler kan gitu. Ups. Jadi nanti tampilannya kayak gini. Di HP bisa ini. Jadi kalian tinggal Google aja. Terus cari di HP gitu. Ya ada iklannya bagi ini pasti bisa. Oke. Jadi tampilannya kayak gini. Pastikan pilih yang Python Online Compiler. Jadi compiler online untuk Python. Nah nanti di sini ada banyak. Tapi kita pilih yang atas sendiri nih. Yang gambarnya ular 2. Atau gambar Python. Terus ini nanti editornya itu di sisi kiri. Terus ketika kita run, nanti outputnya di sisi kanan. Jadi pasti gitu. Jadi kita ngedit apapun di sini, terus kita run, outputnya pasti di sebelah kanan. Nah, bahasa Python itu bahasa yang paling simpel. Jadi kalau kita misal mau menampilkan di sisi kanan, itu kita tinggal ketik aja. Ya sekali lagi simpel tapi bahasa Inggris. Jadi kalian tetap harus belajar bahasa Inggris. Ya, misal print, kurung buka, otomatis ada tutupnya nanti. Terus halo, D. Gitu kan. Jadi nanti kita akan menampilkan tulisan di dalamnya ini di output. Jadi halo Dek gitu kan. Terus habis itu kalau kita misal mau mencetak yang lain juga bisa print. Sekali lagi pakai petik 2, bisa juga pakai petik 1 gitu. Nama saya misal di gitu kan, kita run, set, oh, nanti keluar. Halo Dek, nama saya Diki kan gitu. Ya itu sederhananya kayak gitu. Jadi kalau mau menampilkan sesuatu pakai print. Nah, yang harus diperhatikan, Python itu sangat sensitif dengan spasi di awal. Jadi kalian misal kebiasaan ngetiknya spasi dulu gitu, terus habis itu print. Nah, ini nanti biasanya error. Apakah saya nanti error? Nah, error karena di sini errornya tertulis, jadi indentation error, unexpected indent. Nah, ini karena di sini itu kita kasih spasi. Jadi kalau ini spasinya kita hapus, itu kita run. Nah, nanti nggak error. Jadi pastikan di sini itu jangan diawali dengan spasi. Pokoknya langsung ketik aja, wis nggak usah spasi-spasian. Kalau di belakangnya gimana Pak? Di belakangnya bisa. Ini mau di spasi berapapun itu nanti insya Allah nggak error.
Terus yang kedua, untuk print ini harus sama. Jadi petik depan sama petik belakang itu harus dipastikan sama. Kalau misalnya petik belakangnya ini nanti kita ganti petik 2 kayak gini, itu error. Terus kalau misalnya petiknya diganti 1 tapi 2 kali, itu juga error. Jadi benar-benar harus 1 atau misal diganti sekalian sama petik 2 gitu. Nah, kayak gitu. Itu nanti nggak error. Jadi cara nampilkannya tetap print, terus kurung buka, petik 1, terus nanti ditulis namanya. Atau petik 2, terus ditulis apa yang mau ditampilkan, kan gitu. Terus bisa juga itu nanti ngeprint kalau angka itu nggak perlu pakai petik. Jadi petik itu khusus untuk teks. Jadi kalau misal angka gitu, ini kita run aja gitu nanti dia bisa. Tapi kalau misal untuk tulis-tulisan, tes gitu nanti ini error. Nah, error test is not defined. Jadi kayak gitu. Eh, cara menampilkan ya. Cara menampilkan di output. Terus ya ini error kita hapus dulu. Terus bisa juga Python itu digunakan untuk menulis variabel. Variabel itu gimana? Jadi misal kita punya nama atau di matematika itu biasanya X. Misal X itu sama dengan 200. Terus kita print X. Nah, ini nanti dia akan keluar 200-nya, bukan X-nya. Nah, terus mungkin kalian tanya, loh Pak, itu kan teks, kenapa enggak? Itu kan teks, kenapa kok nggak pakai petik? Nah, ini bukan teks, jadi ini itu namanya variabel. Jadi variabel itu sesuatu yang sudah kita definisikan. Jadi kayak gini kan. Ini kita udah definisikan tuh, X itu pokoknya ya 200. Nah, jadi itu bukan lagi sebuah teks, tapi sebuah variabel. Nah, beda lagi kalau misal nanti kita kasih petik di sini. Nah, ini nanti jadinya dia teks. Nah, ini teks. Kalau petiknya ini kita hilangin, kita ganti X gini aja. Ini namanya variabel. Nah, misal kita punya variabel lain. Misal kita punya variabel nama gitu sama dengan terus. Nah, sekali lagi teks itu harus pakai petik Diki Cahya. Terus kita mau tuh print. Jadi print nama. Jadi sekali lagi variabel itu nggak perlu pakai petik. Nanti keluar Diki Cahya. Nah, kita misal semua sedikit sedikit beda gitu kan, sedikit mau sedikit lebih keren. Nah, ini bisa digabungkan sama sesuatu yang udah default. Jadi misal kita di sini mau tambahkan hello Dek, saya nama kan gitu. Jadi hello Dek, saya terus spasi namanya siapa. Jadi kita ganti ini nama ini pakai variabel yang di sini. Nah, hello Dek, saya Diki Cahya kan gitu. Bisa juga ini diganti misal misal nama saya siapa? Dedi. Nah, ini nanti otomatis dia juga ganti hello Dek, saya Dedi kan gitu. Jadi itu untuk mencetak dan untuk variabel. Nah, lebih canggihnya lagi, misal kalau kita punya Y itu 300, kita bisa juga langsung nambahkan. Jadi misal print X tambah Y. Nah, ini canggih nih. Jadi X-nya itu 200, Y-nya itu 300, berarti otomatis X tambah Y itu ketika kita run akan jadi 500. Nah, itu contoh-contoh pemrograman simple lah untuk kalian bisa coba-coba. Nanti kalau misal memang tertarik untuk pemrograman itu bisa belajar lebih lanjut ya. Kita belajar lebih lanjut ketika tatap muka. Jadi kalau online gini kalian coba buka dulu programisnya, pastikan yang Python Online Compiler. Jadi programis Python Online Compiler atau bisa juga nanti kalian Google di Google Collaboratory. Itu nanti langkah-langkahnya bisa kalian coba.
Oke, jadi kalian coba dulu ngeprint kayak gini, terus print, terus pastikan ini petiknya sama. Jadi kalau depan satu, belakang satu, kalau depan dua, belakang dua. Jangan junjing, jangan beda. Terus habis itu kalian coba pakai variabel, terus kalian ketik pakai kayak gini. Jadi teks dulu, koma, variabel gitu. Oke, gitu aja untuk hari ini. Selamat mencoba. Kalau misalnya ada apa-apa, bisa japri saya lewat WA. Terus seperti biasa, jangan lupa untuk kerjakan soal yang ada di deskripsi. Linknya ini juga nanti saya coba taruh di deskripsi. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.